Bro, langsung aja pian dulu. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anara al-wujuda bi tal'ati khairil bariyah wa nawwarahu bi siraji ulama'i hadhil ummati wal muhammadiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rahmatil ummah wa ala alihi al-mutahharati wa ashabihum anjumiruz zahirah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa aqulu al-alimul fadil arif billah asy-syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Ismuhul kirim, nama beliau Muhammad Zaini, wa luqiba bisyekh Zaini. Wa luqiba, dan beliau digelar dengan guru Zaini. Au bisyekh sekumpul, atau guru sekumpul. Wa qad yuqalu bi abi syekh, kadang-kadang juga orang memanggil abah guru sekumpul itu abah guru, au bi abi sekumpul, atau abah sekumpul. Wa qila wa bi Zaini Ghani, ada juga menyinggung Zaini Ghani. Nah, nasab beliau dari jihad ayah al-alimul fadil arif billah asy-syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manab bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Muhammad Khalid bin Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in wa nafa'ana bihim fid darain, amin. Itu dari pihak abah. Dari pihak mama, wa ummuhu, ngaran mama guru sekumpul Masliyah. Kalau abah sidin kan Abdul Ghani, mama sidin Masliyah, ngaran sidin. Ading dari guru Seman mulia. Jadi guru sekumpul itu komanakan guru Seman mulia, Muhammad Seman bin Haji Mulia. Masliyah binti Sofiyah, ini yang dianuakan ke kelampaiannya, ke datuk. Masliyah binti Sofiyah, abah sidin mulia, Haji Mulia. Masliyah binti Sofiyah binti Muhammad binti Iyang binti Muhammad Yusuf binti Muhammad Yusuf bin Muhammad Khalid bin Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in wa nafa'ana bihim fid darain. Mudahan kita dapat manfaat dari beliau di dunia dan akhirat berataan. Ya Habibana. Kena wa yaltaqi nasabu abihi binasabi ummihi fi jaddi Muhammad Khalid. Nasab ayahnya bertemu dengan nasab ibunya di kakeknya Muhammad Khalid. Jadi sama-sama zuriat kelampaian. Kalau abah guru langsung dari pihak laki-laki berataan, mama sidin ada pihak perempuannya. Jadi guru itu langsung dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bin Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Wulida radhiyallahu anhu fi qaryah tusamma Tunggulirang. Beliau dilahirkan di kampung ngarannya Tunggulirang di Martapura. Ada ngarannya Tunggulirang, kada jauh dari Masjid Al-Karomah itu. Dari Masjid Al-Karomah setengah kiloan lah, atau 700 meteran di Tunggulirang itu. Betembusan aja Tunggulirang. Ini kampung kecil di kota Martapura. Beliau lahir malam Rabu tanggal 27 Muharram tahun
1361. Tahun 1361 Sidin lahir. Wafat Sidin, wafatnya tahun 1426. Berarti umur Sidin waktu wafat itu 65 tahun. Itu tahun hijriahnya. Kalau tahun Masehi, lahir tahun 1942, meninggal Sidin tahun 2005, berarti 63 tahun. Karena tahun Masehi itu didahului tahun Hijriah, setiap setahun 11 hari. 100 tahun 3 tahun, ini kan 50 tahun ke atas ditambah, nah, jadi sekitar 2 tahun penambahannya. Jadi 65 tahun umur tahun Hijriahnya, 63 tahun umur Masehinya. Nah, masih kalau ulun kan 53, berarti 55 kalau tahun Hijriahnya. Tahun Masehinya tahun Hijriahnya 55, tahun Masehinya 53. Nah, 53 sekitar itu. Terus beliau dipelihara dalam pemeliharaan pendidikan, dididik abah dan nenek Sidin. Dan beliau anak termasuk mungkin jadi pembelajaran kita. Anak kita jangan terlalu bebas. Arti bebas di sini bebas bergaul, karena pergaulan almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama temannya. Kalau keluar terus, nah itu. Jadi kalau umur sudah beranjak remaja, itu sudah bebinian, bukan dipingit, kada dijaga keluar rumahnya. Jangan terlalu bebas, karena kalau bebas keluar tanpa izin, karena ngalihnya jadi kebiasaan, kada kau lagi ditagor. Nah, jadi itu harus dijaga juga, diperketat. Apalagi ini corona kan ada hikmahnya juga. Ada hikmahnya, dengan ada corona ini kan orang sudah jarang berjalanan keluar. Maka memang menurut ajaran agama kita, bebinian itu kada boleh keluar kecuali darurat. Darurat itu ya kepentingan, kalau kada bahajat jangan keluar. Ada bagusnya kan bubuhannya kada ke mall lagi, jadi tak sedikit duit laki ya kalau tuh kada mall. Nah, ada juga pas kada ada coronanya itu rancak juga perjalanan mesra banar dengan bininya, romantis banar, tangan berpingkut tangan seiring sejalan. Jadi yang melihat rumah aja romantisnya laki itu sayang banar dengan bininya, jar di mall beingkut tangan terus jar. Untungnya bisi laki kayak itu. Padahal niat lakinya lain kayak itu. Niat lakinya mengikuti tangan bininya ini kada kau melihat toko di dalam mall itu, masuk terus jumput terus tukar terus diikutinya, jadi tak kurang belanjanya. Ya sudah, jangan pelit lah dengan bini. Jadi beliau dididik dengan baik pendidikan agama. Bahkan satu ketika beliau pernah izin keluar rumah bepadah tuh, ulun izin keluar, hendak kemana? Hendak belajar kemana? Ke guru sipulan gurunya. Oh iya, sudah diketahui kampungnya, rumah gurunya, memang sudah rutin. Nah, jam berapa pulang, buliknya jam berapa, misalnya jam 10, ya jam 10. Sudah jam 11, jam setengah 11 Sidin bulik, berarti kan ada setengah jam itu kelasi waktu. Jam setengah jam. Kenapa nak bulik terlambat setengah jam? Guru tadi ada perlu guru. Oh iya sudah. Isuk kada sampai di situ. Isuk didatangi abahnya guru tadi, minta maaf guru, bujurkah Zaini masih ada sampai jam setengah 11, bujurkah ada di sini? Nggih, sampai jam itu bujurnya. Nah, dicek. Nah, itu paham aja kan kita. Jadi anak kita dijaga sedikit aja nya jadi pergaulannya rusak. Apalagi sekarang ini. Jadi memang apalagi anak kita ini kan
di zaman akan datang lagi anunya apa hidup inya, maka perlu benar dijaga itu. Kemudian nasihat sidin aja, nasihat sidin. Karena radhiyallahu anhu yaqulu al-ma'rifatul khassah wa al-istighraqu fi jalalillahi ta'ala wa kamali wa kana yaqulu al-ibadatu hiya at-tariqu ila al-ma'rifah. Qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifuni. Ujar sidin Abah Guru sekumpul, ibadah itu adalah jalan torekot kepada makrifat. Jadi beribadat jalan kepada makrifat. Jadi kalau orang hendak makrifah kepada Allah, nih makrifah beribadah dulu. Ibadah itu modalnya apa? Modalnya ilmu. Beribadah al-ilmu imamul amal. Jadi harus menuntut ilmu dulu, hanya beribadah. Berilmu dulu, hanya beribadah. Berilmu itu ibaratnya kapal. Ibadah itu ibaratnya laut. Makrifah atau hakikat itu adalah mutiaranya. Jadi kapal dengan laut itu modal, ilmu dengan amal itu modal. Jadi kalau orang tiba-tiba hendak belajar ilmu hakikat kada pernah berilmu beramal, repot. Apa aja ilmu dan amal itu. Nah lalu kita dilajari yang ini, nah yang dijauhi, yang ini yang digawi. Itu ilmu itu aja yang digawi dengan yang dijauhi. Nah di mana mengetahui yang dijauhi dan yang digawi itu? Di majelis, di masjid, di pondok pesantren, bergaul dengan orang soleh. Kadakawa mesti berilmu, beribadah itu kadakawa kada berilmu, hanya dapat hasilnya atau keuntungannya, yaitu ma'rifah. Nah berilmu itu al-ibadatu tariqatul ma'rifah la tasihul ma'rifatu. Puluhan tahun beribadah itu yang sudah jadi dapat ma'rifah itu, wali itu 20 tahun kada maksiat. 20 tahun kada maksiat berarti kan sudah dapat ilmunya, sudah jadi. Jangan dilihat ujungnya, dilihat di awal perjalanan mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Terus al-khawfu ala qadril ma'rifah, al-ma'rifatu hiya dzauq. Takut itu menggiring kadar ma'rifahnya. Orang takut itu menggiring kadar kenalnya. Nang kayaknya makrifah. Makrifah tadi itu kan jalurnya makrifah, jalurnya ilmu, ba'amal, hanya makrifah. Nah ilmu dan amal tadi dapat makrifah. Semakin tinggi makrifahnya, semakin tinggi rasa takutnya. Jadi orang kada bisa takut kalau makrifahnya kada ada. Nah kemudian afdhalul a'mali as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar sidin, ujar Abah Guru nih, seabdul amal. Apa abdul itu? Ujar sidin katsirus sawab. Sidin Bahari madahkan abdul. Ulun tahu pengertian abdul itu dari sidin juga Bahari di pengajian. Katsirus sawab, banyak pahala. Pahala yang paling banyak pahalanya yaitu amal yang paling banyak pahalanya yaitu salawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Membaca salawat. Kalau kayak itu pang Al-Quran kayak belajar Al-Quran tadi kalahlah dengan salawat. Jangan ditabrak akan kayak itu. Al-Quran afdalul a'mali ummati qiraatul Quran. Ada juga kayak itu. Banyak juga pahalanya. Baca Quran banyak juga, berzikir banyak juga. Ini membicarakan fadilah, keutamaan membaca salawat. Sidin memang ahli salawat guru tadi. Dan guru lagi yang bagi lisaliki ayyabda'a bisolati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah sepatutnya seharusnya bagi orang yang hendak menuju Allah, hendak mengkhususkan diri kepada Allah,
hendaklah dia memulai dengan salawat kepada Nabi. Jadi apa aja tuh salawat? Hendak menuju Allah Ta'ala bersalawat, khatib kada sah kalau kada ada salawat, sembahyang kada sah kalau kada bersalawat, salawat terus. Naik rumah hanyar bersalawat, beisi bini hanyar bersalawat juga, serba salawat itu berberkah semuanya. Dan perkataan beliau lagi, Rasulullahi imamul kulli. Rasulullah Nabi kita itu imam segalanya. Rasulullah muallimul kull. Nah, Rasulullah itu yang melajari segalanya. Rasulullah mazharul atam. Rasulullah itu mazhar yang paling sempurna, sallallahu alaihi wasallam. Nah, sidin paham benar di masalah ini. Ma min ahadin illa lahu muhibbun. Tidaklah di antara seseorang itu kecuali inya memiliki, ada beisi orang yang mencintainya. Siapa aja? Ada yang mencintai, wa mubghidun, ada juga yang benci. Jadi kalau ada orang benci lawan kita wajar. Kalau ada orang benci lawan kita wajar. Ada memang orang benci, kada semua orang hendak supaya senang lawan kita. Yang penting tugas kita hanya berbuat baik. Ada juga yang mencintai kita, ada juga yang membenci kita. Jadi sesama rindaan orang tuh senang lawan sidin, ada aja tuh satu dua yang membenci. Pasti ada yang membenci, ujar guru tadi. Fa idza kana kadzalik fakun ma'a ahlillah. Kalau sudah nangka itu kejadiannya, maka jadilah orang ikam bersama ahlillah. Ya sudah, bersama dengan orang-orang yang dekat kepada Allah, bersama keluarga Allah. Siapa keluarga Allah? Orang-orang yang hafal Quran, yang mengamalkan isinya. Para ulama yang paham Quran dengan hadis, ulama solehin, para aulia. Nah itu di situ aja kamu bersama mereka berataan. Taqarrubul abdi bil ibadah. Hamba itu mendekatkan diri hamba dengan ibadah. Wa taqarrubullah birrahmah. Jadi hamba itu mendekatkan diri kepada Allah. Amun hendak mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kita. Jadi bakar ramput kalau orang hendak parak dengan Allah, kan ada ibadahnya. Hendak dapat rahmat. Terus Allah Ta'ala berdekat kepada hambanya dengan rahmat. Taqarrubullahi birrahmah. Allah Ta'ala mendekat kepada hambanya, mendatangi hambanya dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Jadi hamba tadi hendak parak dengan Tuhan beribadah. Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya hendak mendapatkan rahmat Allah Ta'ala itu dengan ibadah. Jadi kalau ada orang hendak dapat rahmat Tuhan, hendak masuk surga, kada mau beribadah, apa itu ibadah? Sembahyang tuh, jangan dilepas nih Isra Mi'raj. Sembahyang jangan dilepas. Sembahyang 5 waktu itu ibadah utama. Jangan sampai kada sembahyang. Bukan hanya itu, sembahyang ini kita besarkan, kita agungkan. Apalagi sembahyang itu diganang bahwa ini Rasulullah mengambil khusus langsung dari Allah Ta'ala, diabadikan di Quran itu. Jadi beribadah tadi untuk mendekatkan hamba kepada Tuhan, dapatkan rahmat Tuhan. Nah lalu ada orang, kita masuk bukan karena ibadah kita, ya kalau kita masuk karena rahmat Allah, iyalah kita masuk karena ibadah, bukan ibadah kita. Kita masuk karena rahmat Allah Ta'ala. Lalu orang yang kada sembahyang, nah itu jadinya kita masuk bukan karena ibadah, karena rahmat Allah, biar kada sembahyang, kada apa-apa juga. Ini pernyataan bukan maksud menyuruh orang meninggalkan ibadah. Ini pernyataan untuk membesarkan Allah. Ibadah ikam itu adalah rahmat Allah Ta'ala, bukan menyuruh meninggalkan sembahyang. Jadi untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala itu kita masuk surga karena
rahmat Allah Ta'ala, tapi rahmat Allah Ta'ala itu didapatkan dengan ibadah tadi. Jadi kalau ada orang hendak dapat rahmat Allah tapi dia tidak mau beribadat, sama seperti orang yang berkebun hendak panen tapi kada pernah bertanaman. Nah kayak itu tak. Nah kada percaya jaraku aman, kada percaya coba akan naik kada sembahyang. Ayo yang sembahyang aja katup-katup di dada takutan, apalagi yang kada sembahyang nyata benar sudah meninggalkan perintah Allah Ta'ala, nyata benar. Ayo coba ya, amun tahan kena. Pertama, kalau meninggalkan maksiat silahkan. Kalau pang kada mau bertobat yang maksiat nih, silahkan. Kalau kawak menahan malaikat silahkan. Malaikat kawakah ditunda dulu. Nah itu bisa, amun ditunda dulu lalu kita beribadat. Yang kedua, silahkan menggawi maksiat, menyuruh kada. Kalau tahan aja di pangkong orang di dalam kubur atau di banam orang di neraka, anti bakar, ayo silahkan. Yang ketiga, silahkan bermaksiat kada disuruh. Kalau tahan kena di akhirat, kalau malaikat ujar Allah Ta'ala caburakan ke neraka, kawa menahani malaikat, melawan malaikat, membenteng malaikat, ayo mentahan. Ternyata memang kada tahan. Yang keempat, silahkan maksiat, cari tempat yang Allah Ta'ala kada melihat. Di mana tempat yang Allah Ta'ala kada melihat? Silahkan maksiat kada disuruh. Silahkan maksiat, cari tempat atau bumi selain bumi Allah Ta'ala. Di mana bumi Allah Ta'ala? Semuanya anggit Allah Ta'ala. Ke planet Mars, ampun Allah Ta'ala. Apalagi di sekitar bumi ini. Nah, itu aja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Guru Udin belum datang lagi. Setengah jam masih ceramah guru. Guru Udin, ayo kita habiskan pepadah guru sekumpul ini. Ya. Ya. Ada tambahan acara berdua jagoan mendekat di sini. Nah, ya kita aja santai aja. Ini semua kepada guru lah. Ini dibahasakan dengan bahasa Arab oleh sepupu Sidin Guru Padlan, dibahasakan dulu sih bahasa Banjar aja ini catatan ini, dan insya Allah catatan ini ulun ada judul tapi bahasa Banjar, tapi kada karena kita juga mulai di keraton di sekumpul bercatat juga banyak, ada buku saya ini ulun bercatat juga. Guru Kadir juga termasuk juga sejaman dengan Guru Kadir. Kemudian ada lagi ladzatul ibadah, samaratul mahabbah. Nyamannya orang beribadah itu, nikmat benar beribadah. Nah itu bukti sudah buah daripada cinta. Kalau orang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, nyaman tuh beribadah. Kalau orang masih rasa hawai beribadah, berarti itu belum mendapatkan rasa cinta tadi. Jadi lezatnya beribadah, nikmatnya, manisnya iman, asyiknya beribadah, karena itu buah daripada cinta. Karena kalau ada Guru Din kita langsung menunggu Guru Din lagi. Atau Guru saya ini ya jualan. Lagi mandi guru. Lagi mandi. Guru saya ini mandi kah lagi? Ya sudah. Guru saya ini mandi wajib. Kita aja subuhkan aja. Sidin lagi min alamatil abdal. Ini tanda daripada wali abdal ay alla ya'taridu ala kulli syai'in minal ahwal. Tanda wali abdal itu inya kada pernah tegeretek di hatinya protes. Apa aja itu tanda wali abdal. Tanda wali abdal artinya kada berduit sudah ada hikmahnya, sakit hati atau patah alar, rasa tapi inya kada bisa mengembalikan berataan. Kada mesti ada hikmahnya aku. Yang penting aku kada meninggalkan, kada sampai rusak sangkaku dengan Allah.
husnuzonni billahi lazim. Tujar Habib Agil Jember anu silma ada membaca itu. Anu sangka baik dengan Allah Ta'ala lazim au wajibun, wajib sangka baik kepada Allah. Jadi apa aja yang kadang menyenangkan hati kita, cepat-cepat kita kembalikan, jangan larut di situ. Karena tak sariki Allah. Ya kalau tahu. Nah, min alamati hubbillah, tanda orang cinta kepada Allah, hubbun min alamatil hubbillah, tanda orang cinta kepada Allah, ya, hubbu mahbubihi minal anbiya wal mursalin wal auliya was solihin. Tanda orang cinta kepada Allah, cinta yang dicintainya itu daripada cinta orang yang dicintainya daripada nabi, para rasul dan para aulia. Kemudian lagi banyak. Wa kana radhiyallahu anhu yaqulu asy-syaikhu fi zamanihi kan nabiyyi fi ummatihi. Guru yang ada pada zamannya, guru yang soleh lah, ulama yang soleh, guru yang bujur. Ya, bukan asal guru. Asal guru lain, guru yang mengamalkan ilmunya dan ilmu memang gurunya. Lain guguruan tuh. Inya ujar Bahari ada juga guru bini, ada juga ada guru laki. Amun ada guru kada bisa membaca kitab, nah itu guru bini ngarannya. Inya kada, tapi inya hanya membaca maulang kada tahu dasar daripada. Makanya perlu kita dipersiapkan anak-anak kita yang bujur-bujur jadi ulama yang paham langsung ke isi Al-Quran dan Al-Hadis. Nah kawa mesti yang itu modalnya, dasarnya sama sekali. Makanya kalau orang hendak jadi guru, hendak jadi ulama, waktunya sangat panjang. Waktunya az-zaki, kepintaran syaratnya. Terus al-mu'nah, ada ongkosnya. Yang ketiga tulus zaman, waktunya panjang. Anyar sohbatur rijal, pergaulannya juga dijaga. Duitnya yang halal. Terus orangnya pintar, waktunya panjang, 10 tahun minimal ujar ulama yang panjang itu. Kalau penceramah, amun jadi ulama, jadi asyekh. Yang dimaksud sidin ini, yang syekh di zaman ini, di zamannya itu sama seperti Nabi dengan umatnya. Jadi guru 10 tahun tuh belajarnya hanya dapat berkah ilmu, belum lagi dapat berkah gurunya seorang. Nah, kalau itu jadi ulama, kalau jadi penceramah kan usah 10 tahun, 10 hari bisa jadi penceramah, hebat daripada guru. Kalau jadi penceramah, siapa sih ini hendak anakmu jadi penceramah? Dai kondang diundang kemana-mana, hebat caranya. Karena mulai cara berbajunya, mulai cara ini menyampaikannya, kita bisa ahlinya di bidang itu. Ahlinya meanuakan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati. Anunya itu intonasinya kawai 10 hari dijamin, tapi bungol. Nah jadi kalau ulama itu kawa menaungi muridnya, bisa menilai muridnya. Oh ini sampai di sini. Kenapa inya bisa menilai? Karena inya pernah bungul bahari. Kalau murid kada kawa menilai ulama karena inya belum pintar kayak gurunya. Kayak itu tuh. Nah jadi memang harus kayak itu. Jadi kita ini perlu sekarang ini diperlukan ulama, bukan diperlukan penceramah. Tapi kalau ada orang ceramah, jangan dipadahkan kada baik, biar nanti apa isi ceramah itu pasti bagus. Ya kalah kayak itu. Nah, kayak itu tak. Kalau ulama bisa berfatwa.
Kalau penceramah kada boleh berfatwa, pasti itu salah, pasti salah. Andai katanya berfatwa tuh bakal sampun orang dipatwakannya, bakal sampun orang pernah berfatwa bahari di Karangputinya. Nah, itu kada manokan pang penceramah tuh. Makanya mengirim anak ke pondok sering kita sampaikan syaratnya Pak. Satu, tadi pintarnya, terus ongkosnya yang halal itu. Hanya berdoa, niatnya utama juga sengajaku mengirim anakku ke pondok mudahan jadi ulama besar yang alim yang mengamalkan ilmunya. Kayak itu sengajaku mengirim anak ke pondok supaya jadi guru terkenal, banyak maamplopi, nyaman bebini, aku kena naik ratingku. Itu lain. Sengajaku mengirim anak ke pondok mudahan inya jadi ulama amilin, mudahan inya mengamalkan ilmunya. Kalau perlu anakku yang kukirim ke pondok aku infakkan untuk agama ini. Bukan sengaja aku ngirim anak supaya inya dapat gawian terkenal. Nah itu sudah pas. Kada dapat gawian ya sedih. Kalau anak orang mengirim anaknya ke pondok karena Allah Ta'ala, kada dipakai orang, kada apa-apa nakai ikam di dalam kamar aja. Abah yang mencari ikam mendoakan orang sama mengimpakakan jua anak untuk umat. Dapat anak yang soleh, dapat wali, nyaman lagi nya kada bergaul dengan orang banyak. Ini kada sedih benar kalau sudah anak bulik di pondok kada dipakai orang. Sedih. Insya Allah jangan khawatir. Kalau bujur-bujur inya belajar, bujur-bujur jadi emas, intan, itu biar tak sembunyi, dicari orang, kada kawa, mau kada mau. Apalagi kalau di pondok sudah tradisi itu ada sanatnya. Ibarat hadis tadi musalsalnya taatur itulah, taatur. Nah itu taatur. Nah. Wa kana yaqulu man qala fi qalbihi li syaikhi lima la yaflahu abada. Kalau dulu amun sudah kaf wa lam jaraja guru bahari. Kaf wa lam yaflahu abada. Lam yaflah atau la yaflahu abada. Kalau sampai kita guru kita tuh nyata orang soleh, kesolehannya kita tahu, lalu pas ada tindakan beliau yang ada kenapa sih din kayak itu ya, apalagi kita ucap kemuntung sudah kada bakalan dapat keberuntungan kita dari berkat guru itu. Sudah mengkritik di hati, apalagi nyambati gurunya. Napa ajar guru Jamal itu, tapi lain kita kan contoh, bininya banyak ya, ini sudah selama sidin ada ya di baik aja, bagus saja, kadusah maka syaratnya itu harus di situ, jangan terlalu banyak mengkritik perguruan itu di hati, apalagi di muntung sudahnya nah itu asyadun nas hijaban al ulama li wuqufihim ala ulumihim. Nah, manusia yang paling berat hijabnya dinding yang paling besar bagi ulama itu, dinding itu adalah mereka bertahan di ilmunya. Makanya itu ngalih bertemu Habib Umar ngalih, bertemu guru sakumpul ngalih. Banyak orang-orang biasa aja inya kada memandang dirinya. Ada Habib Bahari, Habib Samarinda, kawa masuk ke sekumpul, karenanya dilepasnya Habibnya, kada melihat ya, kalau Habib kan Habibnya, kalau ulama ilmunya. Jadi kalau orang merasa berilmu ngalih bertemu wali. Kan kalau ulama belum tentu wali, kalau wali pasti ulama. Nah ini di ilmu pang, jadinya bisa menghitung ini ilmu diandalkan, walaupun kita tahu bahwa ilmu itu luar biasa. Tapi jangan terhenti di ilmu, lalu kunjungan di ilmu tadi, lalu ngalih bertemu dengan ulama tuh, orang-orang soleh ngalih itu. Coba, aduh aku ini kada papanya, memang hakikat batin bukan pura-pura, memang kada ada papanya ilmu tadi. Lalu mewarisi ketawaduan, pasti Allah Ta'ala ketemukan dengan wali itu, karena aturan yang ada di wali itu aturan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala tahu hati kita. Kalau hati kita tinggi,
jangankan bermimpi kada mungkin bata musidin karena hati tinggi. Tapi kalau orang rendah hati, orang awam nih lah ya betunduk dengan wali tadi. Anak batamu banyak isin baca sholawat, berkat guru sekompol bujur-bujurinya berkat itu katamu tuh. Kalau ulama kan masih menghitung-hitung dengan ilmunya. Nah itu yang menghalangi mereka. Hijabnya ganal banar itu berat banar. Beberapa hijab hanya bisa ketemu. Ini yang kita bicarakan nih orang yang sudah beres inilah, sudah beres. Maksudnya apa yang sudah beres? Ini kada maksiat, ya, kada maksiat, ya, bukan ahli maksiat, ibadah dilakukannya. Kalau kita belum di tingkatan bawah dulu kita bereskan. Oh aku bahari ahli zina, ahli minum, wani dengan abah, wani dengan laki, dengan bini kada mengurusi. Nah itu dulu bagian di bawah itu kita beresakan dasar-dasar itu untuk menuju Allah Ta'ala. Itu yang kita bereskan supaya kita jadi orang baik. Bila lagi memperbaiki semuanya. Sembahyang jangan ditinggalkan. Oh aku bahari kada sembahyang. Nah sembahyang minta ampun kepada Allah. Hanya dinaikkan Allah Ta'ala. Beribadah dinaikkan, ibadah dinaikkan sehingga sampai makrifat tadi. Hijab paling gagal dengan ilmunya, merasa berilmu. Orang lain karena yang hebat, ini aja yang hebat. Nah itu. Atau ada terselip di hatinya, memang bujurnya dasar paling pintar. Rasanya di antara guru-guru tuh aku aja paling pintar. Aku aja paling pintar. Terselip itu iya ujub, pujungan. Iya itu hijab itu kada ada harapan dibukakan Allah Ta'ala makrifah. Kada ada harapan bisa bermimpi guru, apalagi bermimpi Rasulullah. Nah, kada ketujuh memang dilarang agama kita. Itu ngarannya maksiat batin. Nah, itu yang di mana mendapatnya itu? Belajar dengan ulama, bergaul dengan ulama. Malih mung kada tahu. Kawalah penceramah yang belajar agama 2 bulan jadi penceramah. Bisa lah mengetahui itu. Ada kawa, ada bisa. Itu udah anugerah Allah, tapi anugerah Allah Ta'ala sebanding dengan ikhtiarnya juga. Tariqatu alawiyin al-ilmu wal-amalu mal-ikhlas. Nah, amalannya para habaib, ujar sidin, amalannya habaib nih. Bubuan habib, ciri habib, ilmu, amal dan ikhlas. Ilmu, amal, ikhlas. Ilmu, amal, ikhlas. Ilmu, amal, ikhlas itu tariqah alawiyin. Jadi kita jangan bubuan habaib itu tuh ya, alawiyin, ilmu, amal dan ikhlas. Ilmu itu ibaratnya apa tuh ya? Ilmu itu ibaratnya kain, ya kalau kain. Nah, amal itu menjahitnya jadi baju. Ikhlas itu lah digosok, dirapiakan, hanya ikhlas. Jadi kalau orang beramal, ada ilmunya hanya beramal, bajunya masih osang asik. Jadi supaya ikhlas tadi digosok. Nah kadang-kadang baju itu, baju pakaian kita itu kadang-kadang kena debu. Debu apa? Debu maksiat. Jadi kadang-kadang ilmu amal kita ada maksiat, debu maksiat, kita bersihkan tuh baju tadi. Ya kalau tahu. Kadang-kadang kena api sirik. Nah, karena percikan rokok apa segala tembusinya, nah diperbaiki juga itu dengan bersyahadat dan kembali kepada Allah. Belum datang lagi. Jadi begitu datang guru langsung mengaji lah. Kita sambil lanjut santai-santai. Nah. Jadi ilmu, amal, ikhlas. Dan ikhlas ini bertingkat. Ikhlas nih, pian coba amal karena hendak dapat surga. Bujurlah itu. Kada bujur menurut yang tingkatan di atas. Kalau kita termasuk mubtadiin yang pemula, kita beramal karena hendak masuk surga sesuai Allah Ta'ala menjanjikan. Hendak takutan maksiat karena takut neraka, kada apa-apa. Itu ikhlasnya orang di bawah, ikhlas juga. Tapi ikhlas orang di atas, kada ada lagi yang itu. Inya beramal itu. Jadi kalau ada kan ada lagu, mungkinkah kita aja bersembahyang, beribadat kalau surga kada ada? Ya kalau tak, oke seorang makrifat tinggi nih, iya itu ampun orang di atas, mungkin kita di bawah-bawah aja.
Nah, karena akhirnya beramal karena surga, kalau lawasan beramal tadi akhirnya kada lagi terbayang surga, terbayang Allahnya. Sekali ada tingkat di tingkat 2 sudahnya. Oh, bahari aku waktu di tingkat bawah itu memang ikhlas, sekali aku di tingkat di atas, oh itu sekalinya kada ikhlas di tingkat sini. Nah, jadi ikhlas itu kalau kita melihat mengkaji di kitab Risalah Qusairiyah itu ikhlas itu banyak benar pengertiannya, definisi ikhlas. Dan ikhlas ini hanya diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya yang sudah diberi cinta, yang dilemparkan, diberikan oleh Allah Ta'ala cinta di dalam dada orang itu, hanya timbul ikhlas tadi. Dari ilmu dan amal juga termasuk pian ini gombal jo panglah, termasuk pian ikhlas menunggu kedatangan para pendekar yang berdua itu, Guru Udin dengan Guru Zaini. Kita menjaga akan gawang dulu ya kalau. Nah, kita kekesahan. Ini ulun kekesahan aja lah sama-sama, mudah kau mengamalkan kisah guru nih. Al-ikhlasu nah ini pengertian ikhlas juga nah. Al-ikhlas ada juga ngaran ikhlas. Al-ikhlasu wat tabarri anil hauli wal quwwah. Yang ngarannya ikhlas itu orang yang berlepas daripada daya dan upaya. Artinya semuaan Allah Ta'ala, aku serahkan semuaan Allah Ta'ala, la haula wala quwata illa billah. Kada ada dayaku hendak beribadat, kada ada dayaku menolak maksiat kecuali Allah. Lalu di batinnya bujur-bujur kayak itu ikhlas tuh sudah orang itu. Nah, ini pengertian ikhlas di sini. Ikhlas ngarannya kalau sudah